Saya punya jenis moss namanya Riccia fluitan. Ini tanaman yang satu ini cukup digemari para aquascape di Indonesia. Yang tanaman yang unik ini yang berasal dari Jepang, Eropa, Thailand, dan Singapura. Tapi di Indonesia juga ada. Saya sering menemukan Riccia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penghobi aquascape di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama channel Aquascape Snail Indonesia. Seperti biasa kita lebih mengedepankan edukasi, pembelajaran, dan wawasan di dunia ekosistem khususnya aquascape. Nah, kali ini saya punya jenis moss namanya Riccia fluitan. Ini tanaman yang satu ini cukup digemari para aquascape di Indonesia. Yang tanaman yang unik ini yang berasal dari Jepang, Eropa, Thailand, dan Singapura. Tapi di Indonesia juga ada. Saya sering menemukan Riccia ini di air-air terjun yang tempat-tempat lembab ya. Jadi di Asia pun juga ada. Mungkin jenis Riccianya berbeda, tapi ada beberapa Riccia itu jenisnya ya. Kalau nggak salah ada beberapa jenis ya. Tapi yang saya punya ini Riccia fluitan, yang ini sudah menjadi air, sudah menjadi tanaman air ya. Jadi bahannya cukup kurang menarik menurut saya sih, kurang maksimal untuk pertumbuhan. Karena saya lebih dominan tidak memakai karbon dioksida, karena kalau memakai karbon dioksida pertumbuhannya akan lebih maksimal ya. Tapi karena saya lebih memainkan suhu di sini, jadi Riccia ini kurus-kurus ya, seperti ini ya. Dan bahannya rata-rata dia amburadul. Bukan amburadul, jadi hancur, rata-rata hancur, tidak mengklam. Walaupun mengklam dia tetap hancur. Rata-rata dia kalau misalnya suhunya tidak dingin, dia rata-rata hancur ke atas, ke permukaan. Itulah, jadi para aquascape itu senang dengan Riccia ini karena unik. Dia bisa lebih mengeluarkan gelembung atau oksigen dari dalam air. Jadi unik, tapi cukup sulit untuk biar dia lebih tumbuhnya secara natural, nempel gitu. Itu perlu perawatan yang ekstra ya. Kalau saya sarankan memakai karbon dioksida, dan dia lebih pencahayaan lebih high, minimal medium, dan suhu baiknya di bawah 25 ya. 22 itu akan lebih bagus ya. Kalau teman-teman di rumah di atas 25, 27 atau 28 bisa memakai kipas ya. Nah, saya punya wabikusa di sini. Ini yang disebut dengan wabikusa, tapi dalamnya ini ada soil ya, soil yang biasa saja. Jadi teman-teman bisa membuat kreativitas tanpa tanpa dengan batu atau kayu, tapi memakai jaring seperti ini. Di dalamnya ada soil ya. Jadi saya akan coba untuk ikat di sini. Jadi saya akan coba untuk memperbanyak biar lebih natural ya. Jadi kalau mengikat Riccia fluitan ini asal aja teman-teman ya. Jadi asal seperti ini. Jadi memang tidak terlihat kurang baik, kurang bagus dilihatnya gitu ya. Tapi saya akan coba untuk bentuk bola di sini. Diikat dengan benang biasa aja. Kalau misalnya dengan benang nilon pun juga tidak masalah ya teman-teman ya. Jadi asal aja. Jadi dia nanti pertumbuhan naturalnya itu antara 2-3 minggu dia natural, hingga bolanya tidak terlihat, dan rata-rata dia mengeluarkan oksigen. Itu yang saya suka dengan Riccia fluitan ini. Dia dominannya lebih mengeluarkan oksigen. Lucu, sip lah pokoknya lah. Jadi ini jenis moss yang cukup, menurut saya cukup unik gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mengikatnya di ranting, di batu, atau di batu ya. Tapi kalau misalkan mau dibikin karpet,
cara menanam juga itu bisa, tapi tidak maksimal. Kalau menurut saya sih lebih menyarankan dia diikat aja seperti ini, pakai media maksudnya ya. Itu medianya mau teman-teman mau batu atau mau ranting, itu tergantung kesukaannya teman-teman ya. Nah kayak gini teman-teman nih. Saya lebih suka Riccia fluitana ini dibikin karpet, asik gitu. Dia apalagi sudah mengeluarkan gelembung-gelembung gitu, wah seger kelihatannya. Itulah uniknya Riccia ya. Cuman ya perawatannya benar-benar kalau Riccia ini harus ekstra, karena kalau misalkan tidak dirawat benar-benar dia hancur biasanya ke permukaan. Ya unik lah, cukup unik lah untuk Riccia ini ya. Nah kayak gini teman-teman. Jadi kalau mengikat Riccia fluitana ini tidak usah rapih, cukup begini aja. Ini biasa kita rapihkan kayak gini ya teman-teman. Nah kayak gini, jadi biar dia nanti berbentuk bola. Nah ini ada pertanyaan dari teman-teman, ini kalau misalkan menumbuhkan Riccia secara darat bisa atau tidak bisa. Kalau darat ya, dia kalau minimal kalau teman-teman mau berbudidaya Riccia ini, saya saranin di di lumpur di persawahan, yang benar-benar tanahnya itu tidak padat. Nah, itu bisa tumbuh itu ya, bahkan lebih bagus. Tapi tetap ya suhunya yang bagus ya, suhunya yang dingin. Itu bisa teman-teman membudidaya di rumah. Cari aja di air terjun atau di persawahan, biasanya ketemu dengan Riccia fluitana ini. Nanti saya ada topik untuk hunting dari Riccia fluitana ini di daerah pegunungan. Nanti saya akan coba untuk sharekan untuk next videonya ya. Nah teman-teman begini ya, jadi nanti kita coba untuk updatekan 2 minggu sampai 3 minggu bagaimana ini perkembangannya, apakah dia sudah menjadi air dan dia sudah mengeluarkan O2. Oke teman-teman, mudah-mudahan kali ini pembahasannya bisa menambah wawasan buat teman-teman aquascape khususnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.